I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, church I magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Meniza, NPM 2010003600091, Prodi Ilmu Hukum kelas 1H1 Universitas Eka Sakti Padang. Baik, di video kali ini saya akan membahas pengantar pendidikan Pancasila. Kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Adapun permasalahan yang menunjukkan pentingnya pendidikan Pancasila di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan, yang kedua masalah narkoba, yang ketiga masalah dekadensi moral, yang keempat masalah disintegrasi bangsa, yang kelima masalah korupsi, yang keenam masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa, sekaligus menjadi pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperoleh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat persatuan kesatuan nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Seorang filsuf Yunani bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magister, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut adalah menjadi pendapat umum, yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila dimuat dalam perguruan tinggi. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya adalah menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan deskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Rangkuman
Pemahaman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitas dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. 2. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara beserta jajarannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran bab 1 Pendidikan Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.